Ketika mendengar kata Kota Medan, apa sih yang terlintas di benakmu? Masjid Raya? Istana Maimun? Menara air? Gedung pencakar langit? Atau kebudayaan yang sangat melimpah? Di Kota Medan, kehidupan sehari-hari terasa seperti alur yang tak pernah berhenti. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan juga pusat kegiatan ekonomi yang tentunya akan selalu ramai dan sibuk setiap harinya. Meskipun menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan memiliki keunggulan, yakni memiliki indeks udara yang masih relatif baik. Bahwa saat ini kondisi udara di Kota Medan itu kita baru mendapatkan penghargaan, kita kategori baik. Ya, di 2023 kemarin secara keseluruhan target indeks kualitas udara kita yang ditargetkan itu 77. Tapi kita mendapatkan nilai 84. Jadi sampai sekarang kondisi Kota Medan udaranya masih cukup baik. Meskipun Kota Medan dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara yang cukup baik, tetap tidak bisa disangkal bahwa polusi udara di Kota Medan tetap terjadi. Jika kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya bagaimana dampak polusi udara terhadap kesehatan dan sosial ekonomi? Kalau dampak polusi kepada kesehatan itu kan infeksi saluran pernafasan. Tapi jangka panjangnya itu kan bisa menyebabkan kanker. Kalau jangka pendeknya kan ISPA. Tapi jangka panjangnya kanker. Kemudian asma. Kemudian penurunan kalau ibu hamil yang menghirup kan pasti ada faktornya kepada generasi selanjutnya. Jadi otomatis pengaruh daripada pencemaran udara itu bukan hanya pengaruh saat ini yang kita rasakan, kita hirup, tapi bagaimana nanti efeknya bisa menyumbang kepada kesehatan di masa yang akan datang. Apalagi partikulat misalnya dari transportasi, itu kan ada partikulat 2,5 itu nggak kelihatan ya, abu itu kan halus kecil tapi sudah terhirup mengikat kepada darah di dalam paru-paru kita. Jadi itulah yang sangat berbahaya yang masih harus kita tuntaskan untuk PR kita lah semua dalam mengatasi partikulat halus itu. Dilansir dari jurnal Ecocentrism yang membahas mengenai dampak buruk polusi udara bagi kesehatan dan cara meminimalkan risikonya. Dampak polusi bervariasi, tergantung dari rentang indeks kualitas udara, jenis polutan, dan sensitivitas kelompok individu. Semakin tinggi angka indeks kualitas udara dan semakin banyak jenis polutan, serta semakin sensitif kelompok individu, maka semakin buruk pengaruh polusi udara terhadap kesehatan manusia. So, air pollution is a mixture of these particles and some toxic gases. So these toxic gases include ozone, nitrogen dioxide or NO2, and formaldehyde. And we'd like to control these things. So air pollution is killing in obvious ways. It's causing lung cancer and it's causing respiratory infection. But it's also killing in less obvious ways. It could lead to stroke or heart disease or chronic obstructive lung disease. Tentulah. Jadi dampak sosial ekonomi itu kan kalau kita sakit, pasti kita nggak bisa bekerja. Itu utama. Makanya aset kita yang paling berharga itu pasti kesehatan. Jadi aktivitas yang ada di sekitar kita, kalau kita masih terus, misalnya, ini kan pemerintah lagi menggodok pemakaian bus listrik. Kenapa kita menggodok pemakaian bus listrik? Memang transportasi massal oke, ya kan? Kita itu masih penting. Kenapa? Untuk mengurangi jumlah kendaraan karena partikulat yang halus tadi saya sampaikan. Nah, bus listrik ini juga untuk perlahan-lahan supaya transportasi kita yang massal ini, yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil, beralih kepada sumber listrik. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau seandainya terus meningkat, nah ini memang sampai sejauh ini kan Kota Medan masih kondisi baik. Tapi kan kita lebih bagus mengantisipasi, kan tentunya kan seperti kita untuk kesehatan ya kan. Jangan sampai kita sakit dulu baru kita mengobati. Jadi jangan sampai Kota Medan menjadi udaranya tercemar,
baru kita membuat langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi. Jadi mulai sekarang kita mengantisipasi supaya apa? Kalau semua dalam kondisi fisik baik, berarti kita bisa beraktivitas ekonomi, seluruh warga kita bisa bagus. Nah, itu yang menjadi jelas bagaimana penyumbangan emisi ini berpengaruh kepada sosial ekonomi kita. It kills in these obvious ways, it kills in less obvious ways, but there are also non-obvious things that are caused by air pollution. And one of these is poverty. So air pollution is a drag, this is according to the World Bank, of about 8% of the Indian economy, right? The GDP of India is decreased by 8%. In China, it's 10%. If you look at the United Kingdom, air pollution is costing about 5 billion pounds every year. Jadi program kita banyak. Satu, ECUP, uji emisi kendaraan. 2.000 kendaraan kami uji setiap tahun. 2.000 kendaraan kami lakukan kepada kendaraan roda 4. Itu satu yang sumber bahan bakarnya dari solar dan sumber bahan bakarnya dari bensin. Sebenarnya 90% sumber bahan kendaraan kami uji dari 2000 ini memang memenuhi baku mutu. Ya, tapi kan ada 10%-nya lagi. Jadi itulah yang kami rangkum menjadi data bagaimana nanti kita menyusun kebijakan terkait dengan penanganan polusi dari sektor transportasi. Jadi kita membantu Disub mensuplai data dan Bapeda dalam menyusun kebijakan. Kemudian kita punya Proklim dan Adiwiyata. Itu rutin kami sosialisasikan dan juga bekerja sama dengan bank sampah. Kita gandeng bank sampah, jadi kalau kami ada kegiatan-kegiatan, kami sosialisasikan kepada masyarakat, bank-bank sampah yang ada di Kota Medan, supaya masyarakat dapat mengelola sampahnya dan langsung menyimpan sampahnya itu kepada bank sampah yang ada. Kemudian kami melakukan penanaman pohon. Penanam pohon secara rutin, mungkin 1 tahun itu sekitar ada, kalau dari DLA sendiri ya, mungkin ada setiap 2 bulan sekali ada menanam pohon. Selain kita ikut serta dari kolaborasi yang mengundang kami untuk ikut serta. Nah, kemudian kami melakukan uji emisi di perusahaan. Itu yang kami mengambil 100 sampel dari emisi genset atau emisi boiler yang penyebab emisi yang ada di Kota Medan.